Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Hari ini kita kembali bertemu di dalam renungan melalui audio ini. Dan saya selalu berdoa biarlah melalui audio ini saudara akan dikuatkan. Di dalam ibadah kita memang kita belum bisa bertemu seperti biasa, tapi izinkan biarlah firman Tuhan yang disampaikan melalui audio ini bisa hadir tengah-tengah saudara. Saudara bisa dengarkan, renungkan, baca pelan-pelan ayat demi ayat, dan saudara bisa ambil waktu entah itu pagi, siang, sore, atau malam, tergantung waktu saudara, dan saudara bisa renungkan ayat-ayat yang ada. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa biarlah melalui audio ini roh kami disegarkan, dikuatkan dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, hari ini saya ingin sampaikan mengenai pelayanan Roh Kudus yang membawa pesan yang positif bagi kita semuanya. Saudara, kebanyakan orang dituntun untuk percaya bahwa keraguan diri, penghukuman diri, perasaan yang tidak layak, dan kesadaran akan dosa-dosa individu kita adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Tapi sebenarnya saya ingin kasih tahu bahwa itu sama sekali tidak benar. Alat favorit yang dipakai iblis yaitu agama. Sekali lagi, alat yang dipakai iblis yaitu satu yang bernama agama. Dan iblis telah melakukan pekerjaannya yang besar, meyakinkan tubuh Kristus bahwa Roh Kudus adalah sumber perasaan yang negatif. Dia memiliki orang-orang percaya yang meyakinkan bahwa Roh Kudus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak layak dan harus membersihkan tindakan mereka. Sekali lagi, harus membersihkan tindakan mereka kalau mereka mau menerima Tuhan. Padahal yang benar adalah itu adalah hati kita, atau lebih khusus hati nurani kita yang menuduh, dan itu bukan Tuhan. Saudara, itu juga bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah menjadi sumber kesalahan atau penghukuman dalam diri kita. Roh Kudus bukanlah Dia yang membuat kita akan terus merasa lebih buruk pada waktu kita berdosa. Hati nurani kita adalah bagian dari diri kita yang mengutuk kita. Dan kalau kita merasa tidak layak, dan itu bisa membuat kita hampir mustahil untuk menerimanya dari Tuhan. Sebab 1 Yohanes 3 ayat ke-19 sampai 21 mengatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab kalau kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi ayat ini membuat semuanya menjadi jelas, bahwa hati kitalah yang dapat menghukum kita, meskipun Tuhan tidak melakukannya. Ini benar-benar satu kebenaran yang radikal, yang datang sebagai satu hal yang mengejutkan bagi kebanyakan dari orang Kristen. Padahal kita baru saja berasumsi bahwa Roh Kuduslah yang selalu mengutuk kita, saudaraku. Yohanes berkata begini, ayat 21 tadi, ya saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh atau menghukum kita, maka kita yakin ya
bahwa kita memiliki keberanian untuk percaya kepada Allah. Saudaraku, kalau kita bisa mencapai titik di mana hati nurani kita tidak mengutuk atau menghukum kita, menghakimi kita, dan kemudian menyebabkan kita merasa tidak layak untuk menerima, maka kita akan memiliki kepercayaan terhadap Allah yang memiliki ganjaran atau balasan yang besar. Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kebanyakan orang Kristen tidak pernah mencapai hal itu, saudara. Sebagian besar tahu bahwa Tuhan bisa menjawab doa mereka. Namun mereka hanya tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan melakukannya. Karena apa? Karena mereka merasa tidak layak. Mereka tidak mau berdiri dalam iman. Karena ada perasaan bersalah dan tidak layak yang mereka yakini berasal dari Roh Kudus, dan itu menghancurkan iman mereka. 1 Timotius 1 ayat 19 berkata, beberapa orang menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, hati nurani kita ini bukan sesuatu yang bisa atau sesuatu yang harus kita abaikan. Itu bisa dilatih, saudaraku, demi untuk keuntungan kita. Tapi itu bukan Roh Kudus, saudaraku. Oleh karena itu, cara terbaik untuk berurusan dengan hati nurani kita adalah begini, saudara. Sebisa mungkin tidak berikan kesempatan apapun agar melawan kita. Itu tidak dapat menghukum kita kalau kita tidak memberikan alasannya. Tapi tidak ada yang menjalani kehidupan yang sempurna, saudara. Dan pada akhirnya kita harus membersihkan hati nurani kita dari pekerjaan-pekerjaan yang mati. Ibrani 9 ayat 14 berkata gini, saudara. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dalam Ibrani 4 ayat 16 kita membaca, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pelayanan Roh Kudus adalah kebalikan dari apa yang dipikirkan oleh banyak orang Kristen. Dalam Yohanes 14 ayat 16, kita baca, saudara, bagaimana Yesus menggambarkan Roh Kudus. Dia katakan, aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur, bukan orang yang menderita. Dia juga mengatakan bahwa Dia akan mengirim penghibur yang lain. Lain itu berarti, saudaraku, salah satu dari tingkat yang sama, jenis yang sama, kualitas yang sama. Ya saudaraku, Yesus dulu dan sekarang adalah penghibur. Jadi selama pelayanan Yesus di bumi, Dia tidak pernah menghukum atau mengutuk orang selama pelayanannya di bumi ini. Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes 14 ayat 26 ini mengatakan, tetapi penghibur yang adalah Roh Kudus yang akan dikirim Bapa atas namaku. Saudara, Yohanes 15 ayat 26 Yesus berkata, tapi ketika penghibur datang, ya siapa yang akan aku utus kepadamu dari Bapa. Bahkan dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata tentang Roh Kudus begini. Namun demikian aku berkata kepadamu adalah bijaksana bagimu untuk aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, ya aku akan mengirimnya kepadamu. Jadi tidak ada keraguan bahwa pelayanan Roh Kudus itu bukanlah salah satu alat penghukuman. Malahan itu bisa saya katakan itu sebagai salah satu kenyamanan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus berkata bahwa adalah bijaksana bagi kita kalau Yesus pergi secara fisik dan penghibur datang. Ya, adalah bijaksana. Kata bijaksana itu berarti keuntungan, adalah satu keuntungan untuk kita. Dan Yesus berkata bahwa lebih baik memiliki Roh Kudus yang melayani kita daripada membiarkan Yesus yang memiliki tubuh jasmani ya hadir ya melalui tubuh fisiknya. Dan ini salah satu kerendahan hati Yesus, salah satu pernyataan yang luar biasa, saudaraku. Ya, dia bisa hadir, Yesus tetap bisa hadir, namun dalam bentuk yang berbeda. Ya, secara roh. Jadi dia tidak dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu. Bagaimana dengan Yohanes 16 ayat 8? Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, ada perbedaan besar antara keyakinan dan hukuman. Tapi untuk sementara kita akan kesampingkan itu dulu. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 9. Yesus tahu orang-orang akan menyalahkan Roh Kudus. Jadi Yesus menjelaskan dengan sangat jelas dosa mana yang akan dihukum oleh Roh Kudus bagi kita. Dan ini adalah dosa tunggal karena ketidakpercayaan kepada Yesus. Yohanes 16 ayat 8 dan 9 saya baca dua ayat ini. Dan kalau ia datang, ia huruf besar ya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus tidak menghukum kita karena kita berbohong, mencurikah, berzina, membunuh dan lain-lain. Namun dia menginsafkan kita bahwa kita karena kita tidak percaya kepada Yesus. Dan itu adalah akar dari setiap dosa. Secara teknis, orang tidak ke neraka karena dosa-dosa pribadi mereka. Yesus sudah mengampuni mereka semua, saudara. Ingat 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, orang-orang bisa pergi ke neraka karena dosa tunggal, karena tidak menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Pembayaran yang lengkap dan satu-satunya untuk dosa mereka, saudaraku, yaitu bagaimana mereka bisa menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi yang membawa kita ke neraka bukan satu-satunya karena kita berdosa. Ini pertanyaan yang dulu menghantui pikiran saya. Tapi bersyukur Tuhan sudah mengadakan satu pendamaian untuk segala dosa kita. Ya, itu sebabnya ketidakpercayaan kita akan Yesus, dan itulah satu-satunya hukuman yang akan membawa kita ke sana. Bahkan, saudara, setelah menerima keselamatan,
bukanlah tindakan kita atau dosa yang menjadi masalah, tapi sikap hati kita yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan setelah menerima keselamatan loh saudara. Nah itu adalah akar dari semua dosa. Alasan kenapa orang tenggelam di dalam narkoba, alkohol, adalah karena mereka beralih ke sesuatu yang lain selain Yesus untuk menghilangkan rasa sakit di dalamnya. Jadi ketika kita berbohong, itu karena kita tidak percaya pada Yesus dan merasa kita harus memanipulasi orang lain. Itu sebabnya dosa muncul. Nah, kebanyakan orang Kristen belum benar-benar paham pelayanan Roh Kudus ya, yang positif sekarang ini. Kita kadang-kadang menjadikan dia sumber perasaan bersalah, penghukuman, ketidaklayakan kita. Karena itu kita belum benar-benar membiarkan dia melakukan pekerjaannya dan kita kehilangan manfaat dan kekuatan hubungan dengannya. Saudara, percaya Yesus itu baik. Tapi setelah itu saudara mesti aktifkan Roh Kudus. Saya punya audio, mungkin kalau saudara katakan bagaimana caranya. Saudara, ada audio beberapa hari yang lalu yang saya pernah sampaikan mengenai bagaimana Roh Kudus bekerja, dan dalam pelayanan itu kita bisa berinteraksi dengan Roh Kudus di dalam bahasa roh. Kalau saudara belum mengetahui atau belum mendapatkan audio tersebut, saudara bisa memberitahukan saya melalui WA dan nanti saya akan kirimkan itu untuk saudara dengarkan. Jadi saudaraku, Roh Kudus harus menjadi sahabat kita. Amin. Dia dikirim untuk mendorong kita dan terus-terus meyakinkan kita akan kasih Allah. Dia adalah pribadi yang paling penting dan paling kuat dalam hidup kita. Kalau kita belum berpikir benar tentang Roh Kudus, inilah saatnya kita mengubah pikiran kita. Saudaraku, kita tidak akan pernah berhubungan dengan Allah dengan benar sampai kita memahami pelayanan yang positif dari Roh Kudus ini. Saya berdoa, saudaraku, Roh Kudus yang adalah penghibur yang besar, pelayanan yang positifnya jauh luar biasa. Saudara, biarlah saudara menangkap pesan ini dan biarlah saudara bisa hidup berdamai dengan Roh Kudus di dalam apa yang dia kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengizinkan pelayanan Roh Kudus dalam hidup kami. Tidak hanya sekedar mampir, tapi melayani kami, yang menghibur kami, memberi kekuatan kepada kami, menjagai kami. Oh ajaib, pelayanan Roh Kudus yang luar biasa. Pada waktu kami berbahasa roh, berinteraksi dan Roh Kudus, kami sedang membangun roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah hidup kami dikuatkan, disegarkan, dibangkitkan, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Berkati setiap kami yang mendengar ini, berkati kami. Buatlah kami memahami pelayanan Roh Kudus adalah pelayanan yang ajaib. Terima kasih Yesus untuk apa yang Engkau kerjakan melalui keselamatan. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau kirim sebagai penghibur bagi kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan amin.